Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Jabranti dan Banjaran akan menjelaskan tentang hikmah puasa. Berikut penjelasannya. Inilah hikmah dan manfaat ibadah puasa sunnah dan Ramadan. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Hal ini disampaikan dalam hadis berikut. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 hingga 700 kebaikan sekehendak Allah. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika tiba waktu berbuka dan satu kebahagiaan lagi ketika berjumpa dengan Robnya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari bau minyak kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah. 1. Melatih diri melawan hawa nafsu. Larangan saat berpuasa seperti makan dan berhubungan suami istri tertentu mengajarkan agar manusia dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya. Tentu saja bukan untuk dihilangkan, namun dapat dikelola dengan baik agar mencapai tujuan hidup menurut Islam dan tujuan penciptaan manusianya. 2. Mengajarkan untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa, kita tidak banyak untuk membeli makanan atau minuman dan menahan diri dari segala hal duniawi. Hal ini juga sekaligus mengajarkan kita untuk hidup berempati sosial pada lingkungan sekitar yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung dari kita. 3. Menjaga kesehatan. Manfaat dari puasa adalah kesehatan tubuh lebih terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh. Hal ini karena tubuh kita beristirahat dari segala macam makanan atau minuman yang tidak sehat serta dibatasi agar tidak banyak memakan berlebihan. Bahkan, para pakar kesehatan yang banyak merekomendasikan orang-orang yang sedang mengalami penyakit tertentu untuk melakukan puasa. 4. Melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Jenis puasa banyak, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Jika dilakukan terus-menerus, maka hal ini akan menambah keistiqomahan kita dalam beribadah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. 5. Memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat Rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah puasa akan membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Putri Kalakancana akan menjelaskan tentang puasa kafarat dan rukun puasa. Puasa kafarat adalah puasa denda penebus dosa. Puasa kafarat adalah ibadah puasa yang wajib dilakukan bagi seseorang yang dengan sengaja berhubungan seksual di siang hari saat menjalankan puasa Ramadan. Secara umum, orang yang melakukan perbuatan tersebut menurut anjuran Rasulullah perlu menggantikan dengan memerdekakan hamba sahaya, perempuan yang beriman, bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Namun jika tidak dapat melakukan hal tersebut, maka diwajibkan baginya untuk melakukan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Lalu jika masih tidak mampu menjalankan ibadah puasa kafarat untuk menebus dosa, maka sebagai gantinya harus memberi makan kepada 60 orang masing-masing sebanyak 1 mud. Orang yang wajib melakukan puasa kafarat adalah orang yang sengaja menyenggama mulai kemaluan atau anus, sedangkan orang yang disenggama tidak dijatuhkan dendam kafarat. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 2 yang artinya orang-orang di antara kamu yang menjihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.
Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Macam-macam puasa kafarat. 1. Kafarat jihar. Jihar merupakan jenis kafarat bagi para suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Tindakan ini dihukumi haram. 2. Kafarat berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan. Dalam kitab Safinatun Najat menjelaskan, selain qada juga wajib kifarat uzman disertai tazir bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan sehari penuh dengan seenggama yang sesungguhnya, dan dengan seenggama itu pokoknya berdosa karena puasanya. Cara melunasi kafarat ini sama dengan cara untuk melunasi kafarat jihad. 3. Kafarat pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud dalam kafarat ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun kafarat pembunuhan yang tak disengaja, di samping membayar diat adalah memerdekaan seorang budak perempuan mukmin. Jika tidak mampu, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian atau damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 4. Kafarat yamin. Kafarat yamin atau biasa disebut kafarat sumpah dilakukan jika seseorang melanggar sumpah atau menyampaikan sumpah palsu. Cara membayar kafarat ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Rukun puasa. 1. Niat dilakukan dengan hati dan tidak disyaratkan harus mengucapkan lafaz niatnya dengan lidah, tetapi hanya disunatkan mengucapkan lafaz niat sebagai pembantu bagi hati. 2. Menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Syarat sah puasa Islam: berakal, bersih dari haid, nifas, serta wiladah. 3. Syarat ini harus ada pada sehari penuh untuk sah puasa, sehingga terhadap seorang yang sempat hilang akalnya sesaat datang haid dan nifas pada tengah hari, maka puasanya tidak sah. Hal-hal yang membatalkan puasa: jimak, sengaja muntah, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, onani, keluar mani karena bersentuhan dengan wanita, sedangkan keluar mani atau sperma karena sebab lain seperti karena menghayal. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.